Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Hukum Investasi hari Rabu pukul 7 izin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Efektivitas Kewajiban Alih Teknologi dalam Kegiatan Investasi Langsung di Indonesia. Sebelumnya, eh, izin memperkenalkan diri, saya Chelsea Olivia Safitri dengan NIM akhir 127 dan rekan saya ada Saya Christina. Kristina Alfiani. Saya Kristina Alfiani dengan NIM belakang 035. Saya Lintang Sastia Rahayu dengan di belakang 122. Saya Mas Akbar Gari dengan NIM akhir 125. Saya Salvia Mela Fazil dengan di Mahir 126. Masuk ke bagian pendahuluan, globalisasi ekonomi mendorong masuknya foreign direct investment atau FDI ke Indonesia sebagai sumber teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan daya saing nasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, khususnya Pasal 10 Ayat 4, yang mewajibkan perusahaan PMA melakukan pelatihan dan juga alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia bila mempekerjakan tenaga asing. Namun, implementasinya terkendala minimnya regulasi teknis, lemahnya pengawasan, serta konflik kepentingan, sehingga transfer teknologi belum optimal mendukung pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pengaturan kewajiban alih teknologi dalam investasi langsung menurut hukum penanaman modal di Indonesia. Yang pertama, pengaturan alih teknologi dalam investasi di Indonesia. Pada dasarnya, investasi asing tidak hanya membawa modal dalam bentuk dana, tetapi juga membawa teknologi yang lebih maju, pengalaman industri, serta sistem manajemen yang lebih modern. Hal ini menjadi peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk meningkatkan kemampuan industri nasional. Kemudian, melalui kerja sama dengan perusahaan asing, tenaga kerja Indonesia dapat mempelajari teknik dan keterampilan serta memahami sistem pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, investasi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi secara langsung, tapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi dalam negeri. Pengaturan mengenai kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur kegiatan investasi serta menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja, kebijakan penanaman modal juga diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan penguasaan teknologi nasional. Kemudian yang kedua, kewajiban alih teknologi dan permasalahan dalam pengaturannya. Secara normatif, dalam hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Namun, kewajiban alih teknologi sebenarnya belum diatur secara tegas sebagaimana kewajiban hukum yang secara langsung mengikat investor. Dalam Undang-Undang penanaman modal ini, alih teknologi lebih diposisikan sebagai salah satu tujuan dari kebijakan pembangunan ekonomi. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang secara tidak langsung mendorong terjadinya alih teknologi. Salah satunya melalui pengaturan penggunaan tenaga kerja asing dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan ini, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan teknologi kepada tenaga kerja Indonesia, sehingga di masa depan tenaga kerja nasional dapat menggantikan posisi tersebut. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pemerintah dapat memberikan adanya sanksi administratif seperti penangguhan persetujuan, penggunaan tenaga kerja asing, hingga pencabutan izin penggunaannya. Meskipun demikian, pengaturan mengenai alih teknologi masih memiliki beberapa kelemahan karena belum terdapat adanya standar pelaksanaan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, dalam praktik pelaksanaannya, alih teknologi sering kali bergantung pada perjanjian antara investor dengan pihak dalam negeri atau kebijakan sektoral tertentu. Next.
Lalu masuk ke dalam mekanisme pelaksanaan kewajiban alih teknologi dalam investasi langsung. Secara normatif, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan ini sudah diatur dalam beberapa regulasi. Namun dalam praktiknya memang belum sepenuhnya memadai untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Yang pertama untuk mekanisme pelaksanaan yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mewajibkan investor meningkatkan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan dan alih teknologi. Yang kedua yaitu pendampingan tenaga kerja asing yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan tenaga kerja asing ini mentransfer keahlian kepada tenaga kerja Indonesia. Lalu yang ketiga ada transfer of knowledge melalui kerjasama dalam perusahaan melalui interaksi ini langsung antara tenaga ahli asing dan pekerja lokal dalam proses produksi dan penelitian atau jurnal mengenai alih teknologi dalam investasi asing. Lalu yang keempat ada perjanjian lisensi teknologi, yaitu penggunaan teknologi melalui lisensi yang berkaitan dengan perlindungan HKI dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Lalu mekanisme pengawasan untuk investasi sendiri pengawasan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. BKPM ini juga berperan untuk mengkoordinasikan kebijakan investasi, memberi perizinan dan memantau pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Lalu yang ketiga, BKPM ini juga melakukan sistem perizinan sistem perizinan usaha dan lapor kegiatan penanaman modal. Next. Selanjutnya, mengenai evaluasi mekanisme pengawasan dan efektivitas kewajiban alih teknologi. Mekanisme pengawasan alih teknologi di Indonesia pada umumnya terjadi melalui kegiatan penanaman modal asing dan perjanjian lisensi teknologi. Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia biasanya membawa teknologi, sistem produksi, dan manajemen yang lebih maju. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan agar kehadiran investasi asing juga disertai dengan transfer pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja serta industri nasional. Pengawasan terhadap kewajiban alih teknologi pada dasarnya dilakukan melalui berbagai regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal, ketenagakerjaan, serta kekayaan intelektual. Namun dalam praktiknya, mekanisme pengawasan tersebut masih bersifat administratif dan sebagian besar bergantung pada laporan yang disampaikan oleh perusahaan penanaman modal asing. Lalu yang B, kendala dalam pelaksanaan alih teknologi. Dalam pelaksanaannya, kewajiban alih teknologi masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai alih teknologi di Indonesia. Ketentuan yang ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaannya. Lalu kendala yang kedua, pengawasan pemerintah yang masih terbatas. Dalam beberapa kasus, perusahaan asing lebih berfokus pada kegiatan produksi dan keuntungan ekonomi sehingga proses transfer teknologi kepada pihak lokal tidak berjalan secara maksimal. Dan kendala yang terakhir, berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia dan industri nasional belum sepenuhnya mampu menyerap teknologi yang dibawa investor asing. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi asing telah membawa teknologi baru ke Indonesia. Namun proses transfer pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh pihak lokal belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan regulasi yang ada masih perlu diperkuat. Dari evaluasi dan kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi kebijakan, yaitu yang pertama penguatan regulasi alih teknologi baik melalui revisi peraturan yang ada maupun pembuatan undang-undang khusus yang bersifat sui generis. Lalu pengaturan kontrak investasi dan lisensi teknologi agar tidak menghambat proses alih teknologi. Yang ketiga, kewajiban perusahaan PMA melakukan alih teknologi kepada perusahaan nasional, dan yang terakhir peningkatan kapasitas SDM dan industri nasional agar mampu menyerap teknologi yang masuk. Masuk kesimpulan, yaitu ada pengaturan ahli teknologi dalam investasi sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, namun masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci. Yang kedua, pelaksanaannya melalui pelatihan, kerjasama tenaga kerja, dan lisensi teknologi, tetapi masih dan berkendala kerahasiaan dan keterbatasan SDM. Yang poin ketiga, pengawasan pemerintah masih administratif, sehingga alih teknologi belum berjalan efektif. Lalu besarannya yaitu nomor 1, memperkuat regulasi terkait income dan standar alih teknologi. 2, meningkatkan pengawasan yang lebih substantif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas industri nasional agar mampu menyerap teknologi.
Kurang. Eh, Cukup itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.